Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Yang terhormat Pak Rudi selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ramadhani. Saya dari kelas Teknik Industri angkatan 2024 dan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Foundation of Planning, di mana Foundation of Planning ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai type of plans, di mana pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai type of plans dan penerapannya pada perusahaan yang akan saya jadikan sebagai studi kasus. Kemudian ada pendekatan dalam menetapkan tujuan yang terdiri dari traditional goal setting, means and change, dan management by objective, serta penerapannya pada perusahaan yang akan saya jadikan studi kasus. Selanjutnya ada penerapan dalam perusahaan mengenai sebuah manajemen itu harus melakukan atau merancang sebuah rencana, harus spesifik namun dapat fleksibel. Yang kedua ada kasus mengenai managers harus melakukan perencanaan yang bersifat berkelanjutan. Sebelumnya saya akan mengambil studi kasus di tempat kerja saya, yaitu PT IRC Inwaf Indonesia. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai types of plans. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian planning. Apa itu planning? Planning adalah sebuah proses menentukan tujuan organisasi dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapainya. Jadi, planning atau perencanaan ini merupakan suatu metode atau proses yang kita geluti atau yang kita jalankan yang dapat menerjemahkan suatu strategi yang telah disusun agar kita dapat mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dari planning itu sendiri yaitu salah satunya mengurangi ketidakpastian. Dengan membuat sebuah perencanaan, kita dapat mengurangi sebuah ketidakpastian atau dapat membantu kita dalam mengantisipasi sebuah perubahan, dan kita dapat mengantisipasi juga terhadap sebuah adaptasi. Selanjutnya adalah mengatur arah. Tujuan dari planning yang kedua adalah mengatur arah. Maksud yang mengatur arah ini menetapkan jalur yang jelas bagi organisasi sehingga anggota organisasi tersebut tidak bingung untuk menjalankan planning tersebut. Kemudian ada koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan di sini menyeimbangkan aktivitas individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sejak awal. Kemudian dengan sebuah planning kita dapat mengukur kemajuan, karena dengan planning kita dapat menyediakan sebuah standar yang dapat kita jadikan sebagai acuan terhadap hasil yang telah kita capai. Selanjutnya ini merupakan types of plans. Yang pertama ini ada BIRD, ada time frame, specificity, frequency of use. BIRD sendiri atau ruang lingkup terdiri dari strategi dan operasional, dan time frame ini terdiri dari long term dan short term. Specific ini terdiri dari directional dan spesifik. Kemudian ada frequency of use yang terdiri dari single use dan standing. Saya akan menjelaskan beberapa poin dalam types of plan ini. Yang pertama, ruang lingkup atau BIRD yang terdiri dari rencana strategis. Rencana strategis ini atau strategis adalah rencana yang mencakup keseluruhan organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Contohnya seperti untuk mencapai sebuah kesuksesan atau peralihan sektor penjualan yang dari otomotif ke industrial. Kemudian ada rencana operasional, yaitu merupakan rencana yang lebih spesifik dan berfokus pada aktivitas sehari-hari atau operasional, yang contohnya seperti kegiatan produksi.
seperti target pencapaian produksi. Kemudian ada kerangka waktu. Kerangka waktu atau time frame ini terdiri dari long term. Long term itu sendiri merupakan rencana jangka panjang yang bisa melampaui lebih dari 3 tahun. Kemudian ada short term. Short term ini merupakan rencana jangka pendek yang dimana rencana ini disusun hanya untuk dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kemudian ada spesifikasi. Spesifikasi ini terdiri dari directional dan spesifik, di mana directional atau rencana arahan ini merupakan rencana yang lebih cenderung fleksibel dan memberikan panduan umum tanpa tujuan yang dapat dikatakan terlalu spesifik. Kemudian ada rencana spesifik atau spesifik. Ini merupakan rencana yang jelas dan rinci dengan tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik. Kemudian ada frequency of use. Frequency of use ini terdiri dari single use dan standing. Single use ini merupakan rencana sekali pakai, di mana rencana ini digunakan untuk menghadapi sebuah situasi tertentu dan hanya digunakan sekali. Selanjutnya ada rencana berkelanjutan atau standing, di mana rencana ini yang digunakan secara terus-menerus untuk mengatur sebuah kegiatan yang cenderung berulang. Berikut merupakan penjelasan dari types of plans. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya akan menerapkan types of plans ini ke dalam perusahaan yang akan saya jadikan sebagai studi kasus, yaitu PT IRC Inwak Indonesia. PT IRC Inwak Indonesia itu sendiri merupakan salah satu perusahaan gajah tunggal grup, di mana PT IRC Inwak ini merupakan perusahaan bidang manufaktur yang bergerak pada manufaktur karet yang berbahan dasar karet yang bergerak pada bidang otomotif dan industri. Produk utama dari PT IRC Inwak ini sendiri merupakan sebuah otomotif dan industrial rubber part. Langsung saja saya mulai penjelasan mengenai type of plans pada PT IRC Inwak Indonesia. Pada ruang lingkup 1, pada ruang lingkup atau BERT, pada PT IRC Inwak Indonesia, rencana strategisnya yaitu berfokus pada ekspansi pasar dan inovasi produk, di mana PT IRC Inwak Indonesia dapat memiliki rencana yang memperluas pasarnya secara global dengan meningkatkan daya saing di industri otomotif serta mengembangkan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada rencana operasional. Rencana operasional pada PT IRC Inwak Indonesia itu sendiri yaitu sebuah peningkatan efisiensi produk dan pengendalian kualitas secara harian. Selanjutnya pada kerangka waktu atau time frame, rencana jangka panjang yang direncanakan oleh PT IRC Inwak Indonesia yaitu meningkatkan penjualan pada sektor non-OEM sebagai salah satu pendukung pilar perusahaan. PT IRC Inwak Indonesia ini sendiri merupakan bergerak di bidang otomotif dan industrial atau non-OEM, di mana dapat dikatakan PT IRC Inwak Indonesia ini dalam beberapa tahun sekarang ini dia cenderung lebih bergerak pada bidang otomotif yang jika dibuat dalam persentase hampir 80%. Untuk sekarang produk hasil PT IRC Inwak Indonesia ini dijual atau dipasarkan ke sektor otomotif. Oleh karena itu PT IRC Inwak ini dalam jangka panjang dia ingin meningkatkan sektor penjualan pada non-OEM. Salah satu contohnya yaitu pada tahun ini PT IRC Inwak Indonesia mengembangkan suatu produk yaitu LRB atau lead rubber bearing, di mana produk ini digunakan untuk sektor non-OEM. Untuk short term dari PT IRC Inwak itu yaitu sebuah target peningkatan produksi bulanan dan perbaikan tiap 1 tahun. Setiap tahunnya PT IRC Inwak Indonesia, perusahaan yang saya geluti ini
tiap tahunnya selalu memberikan budget kepada departemen masing-masing untuk merencanakan sebuah investment yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada spesifik. Yang pertama, dari segi direksional, PT RC Inwak Indonesia fokus pada sektor non-IM tanpa spesifikasi produk yang kaku. Maksudnya adalah uh, salah satu contoh yang dapat saya sajikan yaitu pada produk LRB yang sedang kita geluti. Spesifikasi atau rincian spesifikasi dari produk LRB ini bukan sepenuhnya dari kita atau dari customer, melainkan kita melibatkan beberapa konsultan untuk memberikan arahan atau saran kepada kita untuk menciptakan produk LRB ini, karena PT Irsa ini produk LRB merupakan salah satu produk baru yang sebelumnya belum sama sekali kita produksi, sehingga kami membutuhkan suatu saran dari konsultan-konsultan ataupun dari customer itu sendiri, sehingga uh, rencana direksional dari PT RC Indonesia itu sendiri itu fokus pada sektor non-IM tanpa spesifikasi produk yang kaku. Kemudian secara spesifik, PT RC Indonesia merencanakan sebuah peningkatan kapasitas produksi yaitu 10%, yang sebelumnya 80% otomotif dan 20% industrial atau non-IM. PT IRC Indonesia ini meningkatkan target pada sektor non-IM menjadi 30% dengan jadwal dan anggaran yang jelas. Kemudian frequency of use. Single use atau rencana yang dibuat hanya sekali pakai, yaitu salah satunya rencana pembangunan plan baru yang telah saya jelaskan sebelumnya. Plan ini didirikan untuk khusus sektor non-IM, terutama yang baru-baru ini PT RC Inwak Indonesia membuat sebuah plan baru, yaitu plan LRB atau lead rubber bearing. Kemudian ada rencana berkelanjutan atau standing. PT IRC Inwak Indonesia merencanakan sebuah kebijakan keselamatan kerja dan prosedur operasi standar yang diterapkan secara terus-menerus, yang diterapkan setiap kegiatan aktivitas produksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam menetapkan tujuan. Saya akan menjelaskan pendekatan dalam menentukan tujuan. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan tradisional goal setting atau penetapan tujuan tradisional. Dengan pendekatan ini, tujuan perusahaan ditetapkan tanpa melibatkan karyawan atau tingkat bawah, di mana tujuan ini hanya ditetapkan oleh pimpinan atau manajer-manajer organisasi. Tujuan tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh anggota organisasi untuk dapat diikuti. Nah, kelemahan dari pendekatan ini yaitu kurangnya keterlibatan karyawan yang dapat mengurangi motivasi dan komitmen itu sendiri terhadap komitmen dari seorang karyawan dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ini ada pendekatan means and change, di mana pendekatan ini berfokus pada bagaimana caranya untuk memahami konsumen dengan mengaitkan atribut-atribut produk dengan konsekuensi tertentu. Dan pendekatan ini berfokus pada bagaimana konsekuensi tersebut memenuhi nilai-nilai pribadi mereka. Dalam konteks perusahaan, metode ini dapat digunakan untuk merancang sebuah produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau nilai-nilai pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan utama dari organisasi ini. Selanjutnya ada Management by Objective atau dapat kita singkat menjadi MBO. Manajemen by Objective ini merupakan pendekatan di mana manajemen dan karyawan bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Atau ini merupakan metode dari SMART.
Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu seperti menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut menjadi tujuan individu-individu dari setiap karyawannya. Selanjutnya memantau progres secara berkala, mengevaluasi kinerja, dan memberikan umpan balik, memberikan penghargaan atas pencapaian, dengan pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dan memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja dengan tujuan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan ketiga metode pendekatan ini dalam mencapai tujuan. Pada PT Yershain Work Indonesia itu sendiri, menurut saya penerapan pendekatan MBO atau manajemen by objektif ini dapat menjadi pilihan yang sangat efektif, dikarenakan dengan melibatkan karyawan dalam proses penetapan tujuan, perusahaan dapat memastikan bahwa semua anggota tim atau karyawan-karyawannya memiliki pemahaman yang sama dan secara jelas mengetahui bagaimana arah perusahaan ini berjalan dan peran mereka terhadap perusahaan bagaimana dalam mencapai tujuan. Sehingga hal ini dapat sejalan dengan visi misi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang produknya dapat dihargai dan dicintai oleh masyarakat dunia. Selain itu, dengan pendekatan Man's Engine, PT Yershain Washington Indonesia dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, sehingga dapat mengembangkan produk karet yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, terutama dalam bidang otomotif maupun sektor non-OEM atau industrial. Dapat dikatakan secara keseluruhan dengan kolaborasi atau kombinasi dari ketiga pendekatan ini dapat menciptakan suatu tujuan yang jelas atau strategi yang jelas dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan dalam perusahaan dalam konteks manajer harus membuat sebuah perencanaan yang spesifik namun harus fleksibel, dan manajer harus membuat sebuah perencanaan secara berkelanjutan. Dalam fokus mengenai rencana spesifik tapi fleksibel, PT Yershain Work Indonesia ini dalam penerapannya menetapkan sebuah target produksi yang berdasarkan permintaan pasar. Namun, apabila terjadi sebuah perusahaan ini mampu menyesuaikan, contohnya seperti pergeseran permintaan atau gangguan rantai pasok. Misalnya, jika permintaan otomotif rubber part turun, mereka bisa beralih ke produk lain atau menyesuaikan volume produksi mereka. Yang dijelaskan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa PT Yershain Work itu sendiri tidak hanya bergerak pada sektor otomotif, sehingga ketika otomotif atau sektor otomotif lemah dengan penjualannya lemah, PT Yershain Work ini dapat beralih atau mengurangi volume produksi otomotif dan berfokus pada produk lain, yaitu sektor non-OEM. Contohnya salah satunya seperti LRB atau tetra bearing, conveyor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam sektor perencanaan adalah proses berkelanjutan. Pada PT Yershain Work Indonesia itu sendiri, manajer secara rutin memantau tren industri, seperti kendaraan listrik, dan menyesuaikan rencana bisnis sesuai kebutuhan. Setiap kuartal mereka mengevaluasi kinerja dan membuat penyesuaian strategi jika diperlukan. Contohnya yaitu berdasarkan pengamatan dari manajer bahwasannya motor kendaraan listrik ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan Yershain Work, sehingga manajer atau pimpinan melakukan pemantauan pada tren industri, terutama pada sektor kendaraan listrik. Berdasarkan pengamatan tersebut,
Mereka mulai menyesuaikan strategi produksinya mereka dan melakukan investment perusahaan untuk mengembangkan komponen yang cocok untuk kendaraan listrik atau beralih sektor ke sektor industrial. Eh, Dengan menerapkan perencanaan yang fleksibel dan berkelanjutan ini, PT YRC dapat mengatasi tantangan-tantangan dalam sektor industri yang dapat dikatakan tidak pasti, serta memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya adalah kesimpulan. Foundation of Planning menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses penting dalam manajemen organisasi untuk mengurangi ketidakpastian, serta dapat mengatur arah, mengkoordinasikan kegiatan produksi atau kegiatan organisasi, dan mengukur kemajuan. Planning itu sendiri terdiri dari berbagai jenis perencanaan, yang termasuk perencanaan strategis untuk tujuan jangka panjang dan rencana operasional yang ditujukan untuk efisiensi harian. Selanjutnya ada pendekatan penetapan tujuan. Pendekatan penetapan tujuan ini mencakup dari traditional goal setting yang dilakukan secara top down dan manajemen by objektif atau MBO yang melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan. Pada PT RS Renov itu sendiri, rencana spesifik tapi fleksibel diterapkan untuk menyesuaikan penjualan atau pemasaran produk mereka dengan perubahan atau permintaan pasar dan tren industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.